Series Layangan Putus menjadi sorotan publik lantaran banyak penonton yang hanyut dalam alur ceritanya. Tahukah kamu bahwa series bertemakan perselingkuhan tersebut diangkat dari cerita curhatan istri bernama Mami Asaf? Dalam cerita asli Layangan Putus karya Mami Asaf, ini menceritakan kandasnya rumah tangganya lantaran sang suami berselingkuh. Bahkan, sang suami mengajak teman wanitanya pergi menuju ke Kapadokia, tempat yang sangat ia inginkan. Kini cerita asli Layangan Putus karya Mami Asaf itu diangkat dalam sebuah series drama berjudul Layangan Putus yang tayang di WeTV setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 6 sore. Series tersebut semakin terasa nyata lewat akting ciamik dari Reza Rahardian, Putri Marino, dan Anya Geraldine. Adu akting ketiganya sukses membuat perasaan penonton campur aduk. Dan inilah berikut cerita asli Layangan Putus karya Mami Asaf yang mencuri perhatian publik. Cerita asli Layangan Putus karya Mami Asaf. Lembar putusan pengadilan agama mengenai perceraian sudah kuterima. Aku hela nafas panjang, lega, sedih, sesak bercampur di setiap hembusan nafas. Aku baca lagi berulang-ulang. 19 September 2019. Alhamdulillah batinku berusaha menyempatkan untuk bersyukur dalam setiap keadaan. Resmi sudah aku sendirian, aku yang bertanggung jawab atas diriku sendiri dan menanggung segala keputusan ke depannya. Seperti kehilangan satu kaki, aku berusaha tetap tegak melangkah. Selama setahun setengah menjalani poligami, yang aku rasakan memang kakiku sudah sakit sebelah. Ibarat dalam sisi medis, saran terbaiknya adalah mengamputasi kaki yang sudah luka dan membusuk sebelum menjalar menyakiti organ lainnya. Tin tin tin, klakson mobil di belakang mengagetkanku. Aku sadar dan memacu mobilku menuju rumah. Aku bergegas mandi sesampainya di rumah. Jarang aku berlama-lama di kamar mandi, tapi kali ini aku betah berdiri di bawah kucuran air. Selesai waktu subuh, aku mencari suamiku ingin menggodanya. Semalam ia tak masuk kamar melihatku, atau sebenarnya dia sudah melakukannya saat aku tertidur. Mungkin belum pulang sholat subuh dari musola, tapi terlihat kamar masih rapi. Selimut terlipat, bantal dan guling masih tersusun dengan rapi. Tidak terlihat kasur yang habis ditiduri. Aku bingung suamiku tidak izin menginap di kantor. Ku ambil ponsel dan menghubunginya. Tersambung tapi tidak ada jawaban. Kuulangi hingga berkali-kali, tapi hasilnya pun tetap sama. Saat kulihat jam, sudah menunjukkan pukul 6 pagi, langit sudah terang, tidak mungkin dia di musola selama ini. Aku mulai jengkel, ku telepon supir kantor, ku cecar selamat dengan pertanyaan. Loh mbak, sampean kan istrinya, moso Mas Arif nggak ada ngabarin? Jawab selamat dengan kaget. Mendengar hal itu, si supir pun mengatakan bahwa dirinya hanya mengantarkan Pak Arif menuju bandara tadi malam. Aku pun terkejut. Refleks ku periksa berangkas mini yang terletak di lemari. Pasportnya tidak ada, berbagai pikiran berkecamuk di kepalaku. Aku duduk di kamarnya mencari sebuah petunjuk. Semenjak anak keduaku lahir, memang suamiku lebih nyaman tidur di kamar ini. Kecil tapi tenang baginya, tidak terganggu suara tangis bayi. Setiap pulang kantor, seringnya malam hari, rutinitas kami adalah bercengkrama di ruang TV sampai lelah. Dia terkadang mengajakku bercerita di kamar ini sampai terlelap, kemudian aku pindah ke kamar utama kami. Karena di sanalah anak-anak kami tidur. Arya masih sering terbangun tengah malam berteriak mencariku karena dirinya ingin dipeluk. Kusadari kameranya tidak ada. Kemarin dia memang pamit akan pemotretan untuk liputan motor BMW. Karena itu koper kabinnya yang berisi kamera dibawa sertanya. Tak ada pikiran aneh, aku percaya semua kalimat suamiku. Tapi kenapa dia pergi tidak jujur padaku kemana dia? Aku ingat lagi kemarin tidak ada yang aneh, tidak ada yang salah. Sebelum dia pergi dari rumah, kami bercumbu mesra sekali, hubungan kami bahkan sedang hangat-hangatnya. Di sini Mas Arif paham menyentuh lawan jenis adalah haram baginya. Bahkan menundukkan pandangan terhadap wanita non-mahram adalah kewajiban.
Aku percaya betul suamiku, tapi kemana dia? Hatiku berdebar menjemput suamiku di bandara. Akhirnya setelah 12 hari pencarian, dia mengabarkan akan pulang. Mas Arif memintaku menunggu di rumah, tapi rasa khawatirku memuncak sudah. Aku tidak bisa duduk manis menunggunya di rumah. Segera kupacu mobil menuju ke bandara. Teringat 10 hari lalu, aku penuh kebingungan mencarinya. Semua kemungkinan berkecamuk di kepalaku. Apakah ia pergi dari rumah tanpa kabar untuk jihad? Apakah ia ke Timur Tengah? Karena salah satu ustadz kenalan kami ada yang pernah mengajaknya meliput ke Suriah saat itu. Misinya untuk membuka mata dunia bahwa Suriah butuh pertolongan. Kutangisi niatnya saat itu. Aku tak rela dia pergi ke Timur Tengah. Karena itukah dia saat ini pergi tanpa pamit? Atau apakah dia bermasalah dengan pihak bea cukai dan kemudian dia ditahan? Atau dia sedang terancam bahaya, diculik atau diancam pihak lawan bisnis. Aku tak yakin dengan semua firasat tentang kepergiannya. Yang ada hanya kecemasan yang sangat luar biasa. 10 hari lalu akhirnya teleponku diangkat olehnya. Bi, aku titip anak-anak. Kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Aku di Jakarta. Mas, pergi dulu, kamu di rumah baik-baik sama anak-anak ya. Aku titip anak-anak ya. Telepon pun terputus. Karena itu tidurku tak tenang, makanku tak nyaman, duniaku berhenti berputar. Aku terus bertanya kemana, di mana, kenapa bisa dia pergi? Apa yang disembunyikan dariku? Rekan kerjanya ku datangi untuk mencari info kerabat yang berposisi AKBP. Ku pinta bantuan untuk melacak nomornya. Nomor terdeteksi di daerah pelosok Jawa Tengah. Namun kerabatku menyatakan bahwa pelacakan satelit belum tentu akurat. Hingga ku cari hacker untuk menemukannya, tapi tetap tak ada hasil. Bi, sehat. Kamu harus sehat ya sayang. Anak-anak tadi nonton Black Panther, rindu kamu banget. Inilah pesan yang aku kirimkan untuk suamiku. Bi adalah panggilan sayang kami. Aku lupa apa yang menyebabkan kami saling memanggil Bi. Mungkin dari baby kemudian beralih menjadi Mbi. Lalu hanya muncul centang satu, tidak lama centang kedua, tapi tidak pernah berubah menjadi warna biru. Pertanda tidak dibaca. Kukirim Mas Arif foto dan voice note suara anak-anak, namun tidak ada respon. Bi, aku nggak tahu kamu di mana. Sedang apa? Aku salah apa? Bi, aku janji akan sering masak. Pulang ya Bi. Aku terbangun kepikiran kamu. Di mana kamu Mas? Seperti biasa pesanku hanya centang satu. Beberapa menit kemudian centang dua, tapi tak pernah menjadi biru. Bi, aku ke Jakarta sekarang. Aku tak peduli jika harus hilang di sana. Aku akan mencarimu sampai ketemu. Itulah pesanku kepadanya. Kemudian pesanku dibalas. Jangan sayang, batalkan kepergianmu ke Jakarta. Aku akan pulang esok hari. Kapan? Balasku dengan singkat. Besok malam sayang, tunggu aku ya. Ku telepon dia, masih tidak diangkat. Lalu kuhujani Mas Arif dengan pesan singkat. Kirim tiketmu. Kukirim berulang pesan itu hingga dia merespon. Citylink jam 5 sore. Tunggulah di rumah. Isa nanti aku sudah di rumah ya Bi. Suasana hening di mobil. Dia menyetir dan aku duduk di kursi penumpang menatap jalan. Tapi pikiranku entah kemana. Mau makan? Kamu dari mana? Jawabku. Oke, kita bicara di rumah ya. Setiap dia membuka percakapan, aku terus menjawabnya dengan kalimat yang sama. Kamu dari mana? Dia ganteng sekali, rapi, bersih, dan wangi. Suamiku memang cenderung metroseksual. Dia sangat peduli akan penampilan. Tapi bukan itu yang membuatku jatuh cinta. Bukan fisik, bukan pula harta. Teringat saat pertama kali merintis usaha ini, aku membantunya berjualan kartu perdana seluler kepada para bule di Kuta. Sambil kuliah, menjajakan pulsa dan menyewakan handphone kepada para turis. Mas Arif yang mengajari aku untuk tangguh, mengenalkan arti kerja keras. Romantisme muncul saat uang kami tersisa 10.000. Mas Arif membeli 2 bungkus nasi jinggo, masing-masing seharga 4.000. Saat dimakan ternyata sudah basi. Mas Arif tampak kecewa tidak bisa memberiku makanan yang layak.
Sisa uang 2.000 dibelikan gorengan untukku. Itulah satu-satunya makanan yang masuk ke perutku. Aku terenyuh sekali. Lalu mobil kami memasuki rumah. Anak-anak menyambutnya dan memeluknya. Mereka rindu sekali. Selesai bermain, Arif bergegas mandi dan aku menidurkan anak-anak. Setelah mereka terlelap, aku duduk di ruang TV menanti jawaban dari berbagai pertanyaan belasan hari belakangan ini. 27 Februari 2019, tanganku lancang membuka handphone milik suamiku. Setelah pengakuannya yang lalu, aku masih belum berdamai dengan diriku. Perasaanku hancur membuat enggan membahas atau bertanya lebih jauh. Aku memilih mencari tahu dengan tanganku sendiri, karena Arif terkadang sosok yang sangat dingin. Tidak sedikit pun dia berusaha mengajakku bicara, meminta maaf, atau menenangkanku. Ponselnya disembunyikan di atas rak buku. Tak sadar air mataku mengalir kutemui ratusan foto mereka. Hatiku tersayat ngilu, aku dalam kecemasan yang amat sangat saat ia menghilang selama 12 hari. Tapi Mas Arif tidak hilang, dia hanya honeymoon di Kapadokia, kota impianku. Aku memang sudah pernah pergi ke Turki saat menunaikan ibadah umroh bersamanya. Tapi kali itu kami tidak menyentuh Kapadokia. Betapa remuknya hatiku melihat dia sudah pergi ke sana lebih dulu dengan istrinya yang baru. Istri muda yang baru 12 hari dinikahinya. Aku tak kenal perempuan itu, aku tak pernah bertemu perempuan itu. Yang ku tahu dari suamiku, wanita itu cantik dan muda. Aku marah dan murka, aku merasa dihianati. Maaf dari Mas Arif tak cukup membuatku tenang. Ya Rob, ampuni aku. 19 September 2019. Selesai mandi, aku segera berpakaian. Ini mandi kelimaku hari ini. Entah kenapa gerah atau karena kebutuhanku saat ini. Menyenangkan sekali berada di bawah kucuran air. Air mataku bias dengan jatuhnya air yang menyentuh wajah. Seperti dipijat karena wajahku kuhadapkan menuju ke shower. Mata, pipi, dan dahi terkena pancuran air terasa nyaman sekali. Aku sudah segar, rapi, dan wangi. Melangkah menuju ke kamar tidur. Kulihat jam dinding sudah menunjukkan angka 11 malam. Anak-anak tersusun rapi terpejam di kasur. Bukan saatnya tumbang, aku bukanlah layangan putus yang tidak tahu arah. PR-ku masih banyak, keempat anak ini punya masa depan yang indah. Aku percayakan semua pada penompangku, Allah yang sangat baik. Jauh di lubuk hati doaku untuk mantan suamiku. Aku tidak mampu lagi menunaikan kewajiban sebagai seorang istri untuknya. Dia resmi bukan milikku sekarang, kulepaskan segala memori perjuangan cinta kami yang dulu. Aku sudah tidak terikat sebagai istrinya, semoga ia diberi kesehatan, kelancaran dalam segala urusan. Bukan saatnya memaki, sampai kapanpun aku tidak boleh bermusuhan. Dia adalah ayah anak-anakku, kuselipkan namanya dalam doa-doaku. Itulah cerita asli layangan putus karya Mami Asaf. Siap-siap ambil tisu saat membacanya ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan menonton cerita kisah nyata layangan putus versi Mami Asaf. Semoga kita semua dijauhkan dari masalah tersebut dan selalu diberikan kesehatan untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa di like, subscribe channel ini ya.